narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, Mas Andreas Edi Susetio, anggota DPR RI, Komisi 11 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih, Mas Andreas sudah hadir dalam diskusi kita yang kedua, Mas ya, mungkin ya, dalam diskusi kita sedikit update. Yang kedua, Mas Justinus Prastowo, terima kasih sudah hadir, Mas. Direktur Eksekutif CITA, Center for Indonesia Taxation Analysis ya. Dan terima kasih kepada tamu undangan. Terlebih lagi terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir bersama kita sore hari ini. Kita hari ini mengangkat tema, sebenarnya tema besarnya adalah reformasi pajak, tapi kemudian topiknya kita angkat adalah Quo Vadis reformasi pajak ×2 RUU Tax Amnesty versus skandal Panama Papers. Jadi kita melihat bahwa tahun 1978 hingga 1883 itu Indonesia pernah melakukan namanya reformasi sistem perpajakan dipimpin oleh Profesor Ali Wardana zaman Pak Soeharto pada saat itu melakukan terobosan besar dengan pajak, bagaimana pajak itu yang awalnya off assessment, wajib pajak petugas pajak itu menentukan kewajiban pajak dari si wajib pajak, lalu menjadi self assessment, wajib pajak dianggap jujur menentukan sendiri hitungan pajaknya, sehingga pada tahun 1983 itu muncul ada 4 undang-undang pajak sesuai dengan diktor yang sudah saya berikan. Peraturan pajak, reformasi sistem pajak pada waktu mengamankan pendapatan negara ketika pada saat itu Indonesia setelah 83 mengalami krisis harga minyak bumi yang kedua, sehingga penerimaan negara pada saat itu yang mengandalkan dari sektor migas bisa diselamatkan dengan pendapatan dari sektor pajak setelah berlaku efektifnya 4 undang-undang pajak tersebut. Nah sekarang kita ada produk undang-undang pajak baru namanya RUU pengampunan pajak, atau di media sering disebut tax amnesty. Saya tidak tahu mengapa lebih digunakan tax amnesty, tidak pengampunan pajak, karena pengampunan pajak mungkin alasan eufemisme atau seakan-akan orang yang sudah berbuat dosa kemudian harus diampuni gitu, Mas. Jadi kenapa tax amnesty yang lebih digunakan sebagai idiom ya? Beberapa pertanyaan adalah yang kemudian mengedepankan ketika RUU ini muncul di media dan jadi pembahasan, sekarang sedang dibahas oleh komisinya Mas Andreas di DPR, itu ada muncul skandal Panama Papers, di mana ada nama-nama para pejabat dan para elit politik, bahkan ada menteri juga yang disebutkan di situ, sehingga kemudian wacana RUU tax amnesty, pengampunan pajak ini terbelah menjadi 2 opini kira-kira di publik. Yang pertama, dari pihak pemerintah mengatakan, juga Menteri Keuangan, bahwa skandal Panama Papers ini menjadi alasan kuat urgensinya penerapan undang-undang tax amnesty. Jadi harus segera diberlakukan. Bahkan Menteri mengatakan, Pak Menteri Keuangan, harus efektif berlaku 2016 ini. Opini yang kedua adalah mengatakan, justru adanya skandal Panama Papers itu menguatkan bahwa tidak diperlukan sebenarnya tax amnesty, karena buat apa para pengemplang pajak, orang yang menguasai itu harus diampuni dan kemudian mendapatkan fasilitas pengampunan pajak. Nah, untuk masuk nanti saya akan masuk ke Mas Andre dulu, Mas. Bagaimana sekarang posisi pembahasan RUU tax amnesty ini di DPR? Saya dapat kutipan kopi rancangan undang-undangnya. Saya kutipkan di sini adalah apa yang disebut dengan tax amnesty, pengampunan pajak. Dari RUU ini disebutkan bahwa pengampunan pajak nanti adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kira-kira itu definisi pengampunan pajak. Dan disebutkan di bagian depan adalah alasannya adalah salah satunya adalah karena terdapat banyak harta baik di dalam maupun di luar negeri yang belum dilaporkan. Jadi Mas Andre, tolong dijelaskan kepada publik lewat rekan-rekan media ini sebenarnya apa itu undang-undang pengampunan pajak,
bagaimana isinya, apa urgensinya, dan apa sebenarnya tujuan dari undang-undang tax amnesty ini. Apakah misalnya kalau saya menduga-duga, apakah hanya untuk bagian dari reformasi pajak kita yang ke depan lebih baik, ataukah hanya untuk tujuan jangka pendek, misalnya untuk menambal defisit anggaran yang sekarang memang sedang menjadi problem ke anggaran pemerintah. Tolong dua hal ini yang coba kita lihat, tolong Mas Andre dijelaskan kepada publik sebenarnya apa dan bagaimana, dan sebenarnya apa sebenarnya tujuan goalnya dari RUU Tax Amnesty, dan bagaimana sekarang kontestasi kepentingan di DPR terkait pembahasan ini, Mas Andre. Pertama adalah memang rancangan undang-undang ini, kalau tadi Mas Ari mengatakan bukan istilahnya dia bukan ahli masalah keuangan atau perpajakan, tapi lebih kepada politik. Justru nuansa politiknya ini sangat kental. Ya, itu karena ini menyangkut suatu kebijakan publik yang memang dari awalnya sudah kontroversial. Orang memberi pengampunan itu kan, kalau kita lihat proses pengampunan apapun juga atau proses amnesti itu kan suatu proses yang kontroversial. Jadi memang dari lahirnya sudah demikian. Nah, kalau kita lihat juga proses pembahasan di DPR ini juga menjadi tarik-menarik. Awalnya ada yang kemudian harus proses di badan musyawarah pun sempat ada yang dipertanyakan oleh salah satu wakil ketua DPR. Kemudian menunggu konsultasi dengan presiden dan akhirnya proses itu berjalan dan diserahkan di Komisi 11. Nah, memang sangat naif kalau kita hanya melihat ini dari sisi fiskalnya. Ya, justru saya mau melihat memandang ini secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat tadi itu sebetulnya sangat sederhana, yaitu pengampunan pajak itu ya hubungannya seakan-akan hanya untuk pajak saja, ya. Dan istilah gampangnya kalau Menteri Keuangan mengatakan ini loh, wajib pajak melaporkan selisih antara kekayaannya yang dia miliki dengan yang sekarang telah dilaporkan atau yang sebelumnya telah dilaporkan SPT-nya. Selisihnya itu yang dilaporkan. Tapi memang tidak sesederhana itu, ya. Pertama, tadi Mas Ari mengatakan kita harus melihat segala sesuatu dari tujuannya. Dari tujuannya aja, kalau kita dengar presiden itu selalu mengatakan kita membutuhkan tax amnesty ini karena untuk repatriasi modal, sehingga kalau modal itu masuk ke dalam negeri akan meningkatkan likuiditas di dalam negeri dan itu bisa mengungkit perekonomian kita atau tingkat pertumbuhan ekonomi kita sesuai dengan potensinya. Ini yang selalu didengar oleh presiden dan ini adalah memang sangat tepat. Kalau kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini kan dikatakan untuk bergerak ke arah 5,3% pun masih membutuhkan suatu kerja yang luar biasa keras, ya. Dan kita lihat bahwa kalau kita bandingkan dengan nawacita itu kan rata-rata pertumbuhannya 7%, ya. Bahkan di tahun 2019 itu diinginkan rencananya 9%. Nah, tentu kalau tidak ada terobosan, ya tentu itu tidak akan tercapai. Salah satu terobosannya adalah lewat ya peningkatan likuiditas dalam negeri melalui arus modal masuk. Itu betul dalam konsep itu. Bayangin aja kalau ada katakanlah 1.000 triliun atau 2.000 triliun masuk ke dalam negeri, tentu ini akan membuat nilai tukar kita menjadi stabil gitu ya. Utang luar negeri kita untuk pembiayaan ekonomi juga berkurang. Nah, ini akan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi yang terjadi adalah setelah kita melihat di dalam naskah akademisnya, itu ada di halaman 29, ternyata tujuan untuk pengampunan pajak ini adalah pertama untuk penerimaan pajak dalam jangka pendek. Justru yang utama itu. Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan pajak
dan transisi ke sistem yang lebih kuat dan adil. Ini yang tadi seperti dikatakan oleh Mas Ari, ini bagian dari reformasi perpajakan. Terus kemudian rekonsiliasi perpajakan nasional. Nah, di sini menjadi pertanyaan yang paling mendasar, tujuan utamanya itu yang mana? Yang di sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Itu dulu dasarnya untuk memahami apa istilahnya ini. Karena kalau dari tujuannya aja tidak jelas, ya akan repot. Nah, yang menarik adalah Direktur Jenderal Pajak di dalam berbagai wawancara itu justru mengutip yang sebelah kanan. Tetapi naskah akademisnya yang seperti di sebelah kiri. Karena beda. Karena kita milih yang di sebelah kanan, maka yang menjadi tujuan utama adalah repatriasi modal, di mana tax amnesty merupakan salah satu insentifnya. Banyak yang lainnya. Karena kalau untuk menarik modal ini bisa masuk ke sini, kita bisa bandingkan aja secara bisnis. Kalau pajak badan kita 30%, padahal di Singapura 17%, apakah salah sebagai seorang yang mempunyai istilahnya ngelola bisnis, membuat suatu katakanlah special purpose vehicle, perusahaan istilahnya itu untuk tujuan khusus di Singapura? Nggak salah secara bisnis. Tetapi kalau kita misalkan turunkan PPh kita menjadi 20% dengan selisih 3%, nggak ada istilahnya itu insentif yang berlebih mereka untuk buat SPP di Singapura. Jadi kalau menarik modal itu adalah kita bicara masalah iklim investasi. Kita bicara bagaimana modal itu lebih baik masuk ke Indonesia dengan katakanlah tingkat keuntungan yang lebih menjanjikan daripada ditaruh di luar dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi istilahnya itu hal yang kalau sejak dari istilahnya itu kalau dikatakan selalu kalau kita mau melakukan sesuatu kita harus beginning and the end of mind, atau kita harus mulai dengan tujuannya dulu apa gitu, baru kita tentukan. Kemudian yang terjadi itu adalah yang kita dengar adalah pro dan kontra. Berikutnya Mas, pro dan kontra. Yang pro mengatakan ini dari pihak pemerintah akan meningkatkan penerimaan pajak. Ya jelas penerimaan dalam tahun ini. Tapi kalau kita lihat juga pengalaman tahun 64, 84 dan 2008 dengan waktu itu juga dengan model pengampunan pajak dan juga dengan sunset policy, iya naik di tahun yang bersangkutan. Kemudian tahun berikutnya ternyata juga turun. Nah, yang menarik adalah dari studi empiris yang dilakukan itu ternyata memang pengampunan pajak ini tingkat kegagalannya itu adalah lebih besar. Bahkan working papersnya IMF sendiri mengatakan negara yang berhasil melakukan itu adalah anomali. Jadi istilahnya yang normal itu justru akan potensi gagalnya besar. Nah, terus kalau memang iya untuk penerimaan, kita juga bertanyakan kalau untuk menambal defisit APBN kita kan hampir 290 triliun. Nah, berapa besar yang akan diterima dari penerimaan ini? Kalau hitung-hitungannya hanya 60 triliun, ya apakah itu juga bisa menyelesaikan defisit APBN kita? Terus bisa meningkatkan kepatuhan. Nah, diharapkan dengan adanya tax amnesty itu maka tingkat kepatuhan pemungut pajak ini, tingkat pengaturan wajib pajak ini akan meningkat, dan ini akan bisa meningkatkan database perpajakan yang bisa dipakai untuk penerimaan pemajakan di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini adalah dasar dari yang ada di dalam naskah akademis dari pemerintah. Kemudian yang kontra itu mengatakan, nah yang menarik adalah nanti dari sisi naskah akademisnya sendiri tidak menyimpulkan bahwa apakah biaya yang timbul atau katakanlah manfaatnya itu jauh lebih besar daripada biaya yang timbul. Itu nggak menyimpulkan. Nah ini menarik. Nah yang kontra mengatakan ini ketidakadilan.